Gen 103,1 FM teman terbaik buat kamu. Hey, selamat pagi Sobat Gen. Kali ini ada Faras, ada Cut, dan yes, kali ini kita nggak lagi ada di studio. Betul sekali. Kita kali ini lagi pelesiran. Wah, spesial banget ya. Kita lagi pelesiran tentunya barengan sama Kominfo Provinsi Jawa Timur. Dan tempatnya Spesial kali ini banget. betul banget, kita lagi ada di kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur. Di mana nih Sobat Gen? Kita udah bersama dengan narasumber yang paling tahu apa Yep. yang akan kita obrolin hari ini barengan sama Bapak Mahmud Suhermono. Yes. Selaku Ketua Komisi Sosialisasi dan Diseminasi Komite Komunikasi Digital Provinsi Jawa Timur. Yep, dan tentunya kita juga bersama dengan Bapak Gogot Cahyo Baskoro selaku Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan juga Partisipasi Masyarakat KPU Jawa Timur. Nah, karena kita memang semakin dekat dengan tanggal 14 Februari. Yap. Di mana Gen Z ini masih memikirkan Sobat Gen. Penting gak sih suaraku? Terus apa sing tak pilih? Aku ya gak paham-paham nemen. Aduh. Sing tak pilih sing nggawe kaos. Sing tak pilih sing nggawe duit. Jangan Sobat Kita Gen. langsung aja sapa-sapa dulu kepada Ya. narasumber kita. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Wah, luar Mas biasa ada Faras Pak dan Gogot Cut. di sini. Saya tipu. Ah, bahaya. Bapak Mahmud ya. Baik, ini sudah spesial banget ya. Kita kehadiran orang-orang spesial yang tentunya akan menjawab berbagai macam penasaran kita. Ya. Apalagi memang pas banget nanti pemilu itu akan jatuh pada tanggal 14 Februari. Hari Valentine. Hari Valentine. Membuktikan cinta kepada negara. Nah ini. Tapi sebelumnya kita harus mencintai paslon-paslon yang akan kita pilih nantinya. Iya, karena jujur Pak, kalau mencintai calon belum ketemu. Ah. Jadi paslon dulu aja. Benar. Bukan curhat ya ini, bukan curhat. Boleh tipis-tipis. Tapi tentunya memang di tema kita kali ini yang tentunya kita tuh lagi pengen PDKT. Yes. Kita tuh bener-bener lagi pengen deket. Gak cuman sama calon ya. Kalau calon kan, Mbak yaudahlah nanti dulu gitu. Tapi kali ini yang terpenting fokus kita tuh sama paslon. Nah, kira-kira di pesta demokrasi yang sebentar lagi akan kita laksanakan, Yep. boleh dong bapak-bapak dikasih masukan gimana caranya Gen Z ini untuk memilih paslon yang baik dan benar. Dari Pak Gogot dulu boleh. Ya, selamat pagi ya Sobat Gen dimanapun berada. Senang sekali rasanya ya, karena ini sepertinya jeruk minum jeruk. Karena saya sebelum di KPU saya juga announcer di sebuah stasiun Wow. radio di Jember lah kira-kira. Oh, seperti itu. Senior baik. saya ternyata. Jadi nggak bisa ditolak kalau ada permintaan talkshow dari radio. Siap, terima kasih Bapak. Ya jadi kalau bicara bagaimana menggunakan hak pilih yang baik itu ada kaitannya dengan himbauan dari KPU agar masyarakat pemilih utamanya Gen Z ini bisa menjadi pemilih yang cerdas. Yes. Pemilih yang cerdas itu pemilih yang bagaimana? Yang pertama sebelum bicara mau pendekatan sama calon siapa yang mau dipilih itu memastikan diri bahwa yang bersangkutan memang sudah terdaftar di dalam daftar pemilih tetap. Itu terpenting sih. Nah yang penting itu dulu. Itu terpenting, Nah nanti betul. mau nyoblos siapa ternyata nggak punya pilih ya. Kacau Aduh. juga kan. Iya, begitu. benar. Terus kadung ribut Pak ya. Kalau kemudian nanti, dan itu caranya gampang ya, bisa dicek di infopemilu.kpu.go.id. Jadi nggak perlu datang ke kantor KPU, Oke. nggak perlu datang ke kantor kecamatan, kantor kelurahan, cukup lewat gadget Anda semuanya. Berarti Jadi- sudah praktis ya. Ya, Itu jadi- step pertama. Betul, dimasukkan NIK-nya nanti akan kelihatan terdaftar di di DPT di TPS mana, kelurahan mana, kecamatan mana dia bisa menggunakan hak pilihnya. Nah, kalau sudah misalnya belum terdaftar, nah jangan kemudian patah harang dianggap tidak bisa menggunakan hak pilih. Kalau Masih misalnya Gen Z ini sudah punya KTP elektronik, nanti bisa datang ke TPS tetap tanggal 14 Februari 2024. Cuman waktunya tidak jam 7 sampai dengan jam 1, tapi dibatasi jam 12 sampai 13.00. Oke. Nah, berikutnya yang paling penting adalah mengetahui siapa-siapa saja nanti yang akan mau dipilih. Milih apa saja dalam pemilu 2024 nanti. Betul. Nah ini karena nanti ada 5 jenis surat suara yang mau diterima. Oh gini, Ya, 5 jadi- jenis ya. 5. Jadi surat suara untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden, surat suara untuk calon DPD, Dewan Perwakilan Daerah, kemudian surat suara untuk calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Jadi ada 5 surat suara ini. Kemudian yang lebih penting juga adalah setelah mengetahui para calonnya, bagaimana mereka itu memilih
bukan karena berdasarkan pertimbangan pragmatis, bukan karena pertimbangan materi, bukan juga pertimbangan emosional. Karena ini cantik, ini ganteng, ini muda, ini tua, nggak seperti itu. Tapi karena pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya rasional dan objektif. Bagaimana rekam jejaknya, bagaimana program-program yang dimilikinya, apakah sesuai dengan kebutuhan teman-teman Gen Z misalnya. Nah itu yang lebih penting. Jangan sampai apalagi kalau misalnya harus milih karena serangan pajarnya ada enggak, duitnya ada enggak, ini mau jangan, ngasih Pak, apa enggak kan? Nggak boleh ya Pak ya? Jangan, karena itu money politik dan salah-salah bisa masuk unsur pidana. Tuh, nanti disebut sama Bawaslu lah. Ini penting nih, Cut, kamu jangan suka nerima kayak gitu, Cut. Nggak boleh endorse sobat Gen. Tapi kira-kira kalau menurut Bapak Mahmud sendiri gimana caranya kita memilih paslon yang baik dan benar? Oke. Selamat pagi sobat Gen semua. Jadi gini, Gen Z ini kan juga nanti kalau saya melihat dengan milenial itu baik di DPT nasional maupun di DPT provinsi itu sudah di atas 50%. Artinya bahwa Gen ini, yang anak-anak muda ini adalah penentu siapa pemenang Pilpres, 5 tahun ke depan ya. 2024 nanti itu anak-anak muda. Ya. Jadi Kebanyakan ya Pak ya. Pemilunya anak-anak muda sekarang. Karena jumlahnya 55% lebih dari DPT itu. Nah, kemudian dari situ nanti kan persoalannya sekarang dalam persoalan penerimaan informasi itu memang generasi yang segini ini agak hambatan juga. Hambatannya pertama satu bahwa kalau dulu di zaman dulu pemasok informasi itu kan hanya pers. Ya. Ya, anak-anak muda sekarang pemasok informasinya 2. Dari media pers dan media sosial. Betul, setuju. Inilah nantinya yang harus digunakan kawan-kawan karena apa? Untuk membedakan itu. Walaupun nanti dari rekam jejak misalkan kalau dilihat dapat dari mana dulu dia informasi. Sumber ya Pak ya? Iya. Karena bisa jadi informasi nanti rawan hoax. Itu dia jadi pasangan calon ternyata yang disampaikan juga sekarang kan memang masuki salah satu kerawanan pemilu adalah perang media dan informasi. Betul. Ini yang juga besar yang harus dipahami oleh generasi Z. Nah, makanya seringkali saya mengatakan bahwa di sosialisasi itu pahami dulu dari mana Anda dapat informasi. Kan. Salah satu cara yang mengecek adalah yang kalau misalkan informasi itu dari produk, itu lebih mudah. Karena di produk itu melalui verifikasi, betul, juga, setuju. kode etiknya dijaga, independensi. Nah kalau dia dapat informasi dari situ itu akan lebih sehat. Jadi tugas kita bersama memang menyehatkan iklim demokrasi kita ini. Nah itu makanya teman-teman pers juga agar tidak dibanjiri oleh di media sosial teman-teman yang informasinya kadang belum tentu benar, itu pers juga harus masuk ke sana. Tapi menurut Pak Mahmud sendiri bagaimana caranya untuk orang awam menilai ini paslon yang baik, ini yang enggak dari informasi-informasi yang ada di sosial media. Karena kan banyak sekali tuh video-video yang kok kasihan ya paslon ini dulunya. Misalnya gitu, akhirnya kita kebawa untuk memilih yang mungkin belum tentu benar, seperti itu Pak. Yang pertama pastikan dulu bahwa informasinya itu betul. Kalau satu informasinya betul, salah satunya adalah akan lebih baik kalau teman-teman Gen Z dan milenial itu mengambil dari produknya pers. Misalnya kalau ambil dari YouTube, dari TikTok, pastikan itu dari akun official dari media pers. Betul. Contohnya dari Gen FM, Cut, ya kan Pak ya? Dari Gen FM kalau tuh. dari teman-teman media yang resmi, akun officialnya walaupun bertebaran di media sosial, itu masih diakui sebagai kategori produk pers. Dan itu akan lebih untuk menentukan bahwa calon ini berkualitas. Itu setuju. Makanya nih buat sobat Gen ya, yang ngakunya aku dapat berita valid, dari mana? Grup keluarga. Buyaro Soco ya kan. Kita nanti bakal lebih mengenali lagi tentang pasangan calon presiden ke depan ya. Barengan sama Pak Mahmud dan juga Pak Gogot hari ini, pastiin kamu tetap di Gen FM barengan sama Cut dan Faras. Gen 103,1 FM, teman terbaik buat kamu. Masih di pelesiran nih Sobat Gen. Tentunya Faras kali ini juga masih bersama dengan Kominfo Provinsi Jawa Timur yang tempatnya sekarang kita lagi seru-seruan di kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur. Dan juga kita berdua sekarang udah barengan dengan Bapak Mahmud Suhermono selaku Ketua Komisi Sosialisasi dan Diseminasi Komite Komunikasi Digital Jawa Timur. Dan juga Bapak Gogot Cahyo Baskoro selaku Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Jawa Timur. Kita sapa dulu bapak-bapak. Assalamualaikum. Luar biasa. Masih hadir ya di sini ya. Ini Sobat Gen kalau dengerin kan takutnya ini di mana nih, di mana nih? Kerjaan nyebutnya panjang, ini kerjaannya susah nggak? Kira-kira penasaran loh ini ada pertanyaan pribadi. Semakin pasti tanggung jawabnya gede banget. Tanggung jawabnya besar sekali. Itu biasanya berbanding lurus dengan penghasilan dan pendapatan. Makin panjang. Betul itu. Maksudnya sebaliknya, semakin panjang semakin tidak ada.
Bisa aja Iya, Bapak nih. tapi terlepas daripada itu, yang terpenting adalah kehadirannya yang spesial kali ini tentunya bapak-bapak dengan background yang luar biasa. Yes. Ini kita mau ajakin untuk juga bisa ngajakin Gen Z supaya kita bisa PDKT nih tentunya sama paslon-paslon kita karena kan memang pilihannya banyak ya. Dan jangan cuma sekedar ya angger-angger melok ngono loh Pak. Gak cuma sekedar ikut apa kata teman, tapi yang terpenting adalah benar-benar bisa memilih dan menentukan secara rasional. Apalagi tadi dibilang 55% di tahun ini ya Pak ya. Itu ada Gen Z isinya, itu artinya kita harus ngelurusin pikiran Gen Z untuk satu suara dari kamu itu penting banget. Buktikan cinta tanda cinta di tanggal 14 Februari nanti. Asik. Kalau gitu kita langsung masuk ke pertanyaan aja. Boleh. Karena memang bikin kita penasaran tuh sebenarnya pengen banget nih tanya-tanya ke bapak-bapak yang sudah hadir ya kan. Boleh. Tentunya boleh dong Pak, mungkin bisa dikasih step gitu ya. Step by step gimana kira-kira caranya kita paham tentang paslon yang mau kita pilih. Mungkin bagaimana kita menelusuri di manakah itu atau mungkin bagaimana cara menentukan yang paling simpel dulu deh. Mungkin silakan Pak Gogot. Ya, saya sepakat yang disampaikan Mas Mahmud tadi ya, bahwa tentu yang pertama kali bisa kita lakukan adalah mendapatkan atau mencari informasi dari sumber-sumber yang terpercaya. Oke. Tapi yang disampaikan Mas Mahmud tadi agak kurang dikit ya. Boleh. Kalau bicara sumber terpercaya pemilu, itu sebenarnya bukan media sosial, bukan teman-teman pers, tapi apa? Ya KPU sebagai penyelenggara pemilu. Yang tervalid ya. Jelas ya. Oke. Sumber utamanya pasti KPU, setelah itu Bawaslu, setelah itu pemerintah, baru kemudian pers. Oke. Karena kita ini penyelenggaranya, kita ini yang melaksanakan, kan pasti yang kita keluarkan informasi ini bisa terpercaya dan sangat valid lah kira-kira begitu. Nah, untuk kepentingan itu kalau bicara apa tadi soal bagaimana mengenali calon-calonnya, kita itu sebenarnya KPU sudah menyediakan sistem informasi banyak sekali, mulai dari SIPOL, sistem informasi partai politik, kemudian SILON, sistem informasi pencalonan, ada SIDAPIL, sistem informasi daerah pemilihan, ada KDK, sistem informasi kampanye dan dana kampanye, sampai nanti pada saat pemungutan suara itu ada Sirekap, sistem informasi dan rekapitulasi, itu semuanya bisa diakses oleh masyarakat pemilih. Oke, berarti digitalisasi semua ya? Sebenarnya sudah nggak ada alasan ya, apalagi Gen Z ini kan mayoritas lah, mungkin hampir 100% semuanya pegang gadget, semuanya terkoneksi dengan internet. Betul, setuju. Jadi sebenarnya nggak ada alasan, nggak tahu kapan pemungutan suara, nggak tahu bagaimana siapa calonnya, bagaimana rekam jejaknya. Yang lebih ada ke itu tidak mau tahu ya. Ya bisa jadi begitu. Kemauannya yang nggak ada. Kemauan itu loh, jangan bilang kayak nggak ada informasi. Informasi banyak. Jadi cara yang paling gampang adalah mencari informasi-informasi yang dibutuhkan itu melalui sumber-sumber terpercaya dari KPU. Kita itu sudah menyiapkan itu semuanya. Website mulai dari KPU RI sampai KPU kabupaten kota, bahkan kita juga sudah memerintahkan PPK PPS sebagai ad hoc untuk membuat ini medsos. Yang kedua, selain website kita juga punya media sosial ya. Misalnya Facebook, X, Instagram, YouTube, Twitter, bahkan TikTok kita punya semuanya. Nah, berbagai informasi itu sudah kita sampaikan melalui media sosial kita. Nah, itu silahkan kawan-kawan Gen Z ini untuk mengakses itu semuanya, dan saya pikir itu kan free, nggak berbayar, gratis. Nah, gratis Pak. Dan bisa diakses dari mana saja. Dari mana saja? Dari sekolah, sambil dari nongkrong, sambil ngafe, sambil di rumah, sambil tiduran, itu bisa dimanfaatkan dengan baik ya. Betul, nah itu yang terpenting. Artinya kalau kita bilang informasi dari mana, dari KPU, bukan berarti kamu datang ke sini nanya terus kan. Informasi paslon ini gimana, nggak perlu. Karena bisa diakses tentunya melalui situs yang spesial, yaitu dari kpu.go.id. Nah, betul ya Pak ya? Ya, dan kalau bicara lebih spesifik, itu semuanya sistem informasi, informasi yang diperlukan itu ada di infopemilu.kpu.go.id. Intinya semua informasi ada ya. Betul. Kita boleh bergeser ke narasumber satunya, Bapak Mahmud. Monggo Bapak. Ini sepertinya juga udah gak sabar pengen ikutan jawab bener-bener. nih. Step by step gimana nih Pak? Gimana nih mungkin buat Gen Z nih yang sekali lagi dengerin nih Pak, pengen memilih calon-calonnya seperti apa nih, mungkin tipsnya atau step by stepnya? Saya kira langkah pertama adalah dari teman-teman anak-anak muda itu sebenarnya kan membangun kemauan aja. Jadi membangun kemauan sebagaimana disampaikan Pak Gogot tadi, bahwa ya itu tugasnya teman-teman media.
bahwa bagaimana melakukan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat, diantaranya Gen Z itu agar mereka juga maulah untuk melihat, karena dengan kondisi sekarang yang semuanya sudah serba aplikasi itu sebenarnya sudah tidak ada alasan mereka tidak tahu itu. Tinggal bagaimana kemudian teman-teman muda mendrive agar mereka juga mau mencari itu. Nah, memang harusnya dari kalau misalnya cari rekam jejak gitu, ya sumber resminya di KPU, betul ya. Cuman bahwa kemudian teman-teman itu mendapatkan informasi secondnya bahwa kan KPU juga tidak bisa menjangkau seluruh masyarakat sehingga harus melalui media. Saling itu melengkapi makanya saya kira itu yang agar lebih luas, lebih kan juga melalui teman-teman media pers dan juga mungkin di media sosial. Makanya saya seringkali berpesan kepada seluruh masyarakat bahwa pastikan gitu loh. Pastikan kebenarannya, karena di masa sekarang itu sudah bukan tidak mungkin bahwa tim A ke tim B, tim B ke tim C itu sudah bukan sesuatu, pasti itu sudah saling bertarung dan yang sampai ke masyarakat sudah tidak utuh. Nah, yang tidak utuh itulah makanya itu teman-teman Gen Z melihat mana yang utuh itu informasi yang utuh. Bijak-bijaknya, pinter-pinternya karena sekarang sudah serba gampang ya Pak ya. Tetap bahwa sumber utama ya di KPU. Nah itu dia. Nah, tapi kira-kira di Sobat Gen, kalau kita masih penasaran, apakah syarat untuk jadi pemilih di tahun 2024 dan kira-kira bisa dilihat di mana aja gitu? Mungkin ada kriteria pasti untuk jadi pemilih di tahun ini. Oh, Mas Gogot lah kalau soal itu. Silakan Pak Gogot, saya persilakan. Syarat pemilih tentu ya yang bersangkutan usianya minimal 17 tahun atau sudah atau pernah menikah. Ya, jadi kalau usianya belum 17 tahun ya harus menikah dulu kalau pengen punya pilih. Kok jadi agak susah Sobat Gen? Masih ada waktu loh tapi. Masih ada waktu ini, masih ada waktu. Maksudnya sudah atau pernah menikah itu maksudnya ya sudah menikah usianya 16 tahun atau 17 tahun kurang tapi sudah menikah atau statusnya sudah misalnya pernah menikah. Sudah jadi janda atau jadi duda tapi usianya muda sekali 17 ya, jamur janda di bawah umur. Tapi nikahnya tetap nikah resmi, bukan nikah siri ya. Iya betul. Nah, ada suratnya ya. Bisa menggunakan hak pilihnya. Yang kedua, syarat kedua adalah dia punya KTP elektronik. Jadi ini menjadi syarat mutlak ya, karena memang sekarang pendekatan untuk pemilih itu de jure bukan de facto. Jadi harus memiliki KTP elektronik. Kemudian yang ketiga adalah terdaftar di dalam DPT, daftar pemilih tetap. Nah caranya tadi udah saya sampaikan, tinggal dicek dptonline.kpu.go.id. Itu tinggal dimasukkan NIK-nya, nanti akan kelihatan di mana dia bisa menggunakan hak pilihnya. Jika memang ternyata setelah masukkan NIK tidak ada, misalnya apa yang harus dilakukan sama kalau dia memasukkan NIK tidak muncul, selama dia masih pegang KTP elektronik, ya itu tetap bisa menggunakan hak pilihnya di TPS terdekat di mana dia bertempat tinggal. Jadi kalau dia tinggalnya di perumahan X misalnya, cari TPS terdekat di perumahan itu mana tempatnya. Nah itu datangnya nanti jam 12.00 sampai jam 13.00. Khusus di jam yang tadi ya Pak Gogot ya. Jadi tetap bisa menggunakan hak pilihnya. Jawabannya sudah dapat ya kan. Jadi Sobat Gen ingat ya apa yang udah disampaikan didengarkan, ditelaah dan dilakukan. Dan ingat ya Mas ya. Tambahan saja, nanti silakan, Pak. sekitar H-7 itu KPPS kita akan menyampaikan form C pemberitahuan. Form C pemberitahuan tentang pelaksanaan pemungutan suara, di mana masyarakat pemilih bisa menggunakan hak pilihnya di TPS terdekat. Tapi ingat itu namanya form C pemberitahuan, bukan undangan. Jadi jangan dianggap misalnya tidak dapat C pemberitahuan seperti undangan manten, misalnya nggak diundang berarti yang nggak datang, misalnya begitu. Loro hati tersinggung ya. Tetap silakan datang. Palsu lagi. Itu bukan undangan orang. Karena apa? Mainstream masyarakat kita paradigmanya kita kalau nggak diundang datang itu nggak enak kan misalnya begitu ya. Betul. Karena balik lagi ya ini adalah hak ya, bukan yang namanya undangan-undangan nggak dapat undangan. Ini hak adalah semua warga Indonesia ya kan. Baik kalau gitu nanti kita akan balik lagi tentunya Sobat Gen juga jangan kemana-mana karena obrolan kita juga masih banyak nih ngobrolin soal gimana caranya kita PDKT. PDKT sama paslon lagi. Itu dia, pastiin frekuensi radio kamu tetap di Gen 103,1 FM, teman terbaik buat kamu.
Gen 103,1 FM, teman terbaik buat kamu. Sobat Gen, sekarang Cut dan Faras masih di Plesiran bareng sama Kominfo Provinsi Jawa Timur. Dan tempatnya spesial hari ini ada di kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur. Ya, yang spesial tentunya saya mau sapa-sapa dulu nih narasumber saya. Wah. Pak Mahmud, halo. Halo. Wah, ini walaupun pagi begini ya kan, nemenin Sobat Gen sambil ngopi-ngopi masih standby. Iya dong, walaupun Pak Gogot, halo. Ya, selamat pagi, masih semangat. hari Selamat ini pagi. belum sarapan sepertinya kita ya Pak ya. Sudah mulai menyindir ini Sobat Gen. Pak soto daging mari ini Pak. Gampang tinggal madep ngetan sarapan srengenge. Lah Pak, sehat sih tapi luwe. Ini kita Oke. udah sampai di sesi terakhir Sobat Gen, di mana kita akan menanyakan kepada bapak-bapak terkait tentang apa pesan yang akan kita sampaikan untuk anak-anak zaman sekarang. Mulai dari Pak Gogot dulu atau Pak Mahmud Pak dulu? Mahmud monggo? dulu, monggo. Pak Mahmud ya, saya persilahkan. Ya, yang pertama bahwa Gen Z dan milenial ini jangan hanya mau sebagai objek Oke. pemilih. Jadilah subjek, artinya apa? Anda juga bisa untuk ikut melakukan pengawasan. Oke. Terutama pasca mencoblos, ya. Jangan langsung pulang. Apa yang bisa dilakukan? Nah, yang dilakukan adalah ketika memantau proses pelaksanaan, Oke. kemudian memantau hasilnya nanti, jangan sampai suaranya hilang. Oh, Nah. oke. Jadi ada memang ya tim yang menjadi saksi. Ya, tapi anak-anak muda tidak itu menutup terlibat. kemungkinan anak-anak muda juga boleh untuk terlibat. Boleh terlibat, Oke. boleh kan dia memang masuk ke TPS kan enggak boleh. Iya, dari Dia samping. misalkan memantau dari luar pagar itu. Ha-ha. Ya. Nah, itu tugas. Kemudian untuk pasangan calon juga teman-teman anak-anak muda ini harus ditagih gitu. Oke. Lihat dulu apa programnya, baik caleg di tingkat kabupaten kota, provinsi, DPR RI maupun pasangan calon presiden dan wakil presiden itu. Kemudian apa programnya, ikutlah inisiatif di situ, nanti ketika dia terpilih dilaksanakan enggak program itu. Nah, ini. Itu makanya pentingnya ya adanya program-program di KPU. Itu dia. Balik Pasangan, lagi. pasangan calon ini programnya 1 2 3, pasangan Oke. calon ini 1 2 3, 1 2 3 Partainya bagaimana, track recordnya Nah, begitu. DPRD kabupaten kota yang sudah kampanye balunya gede-gede di gang-gang itu, ya sudah itu programnya apa, tagih mereka. Oke, Anak-anak good. muda punya hak itu sebagai Oke. pemilih. Mhm. Jadi ketika kita sudah melakukan pemilih pada calon si A, si B, si C, setelah dia terpilih ya ditagih. Iya. Jangan sampai jangan jadi objek saja, jadilah Intinya, subjek. betul. Gen Jangan Z jadi dan milenial. objek. Iya. Anak muda jadilah subjek. Betul. Yang menentukan, mengawasi dan memastikan Betul, bahwa memastikan. program berjalan dengan benar. Ah. Oke, baik. Pak Mahmud itu aja, ada tambahan lagi? Ya, saya kira itu. Oke, silakan Pak Gogot, saya persilakan. Ya, kalau kami dari KPU sebagai penyelenggara pemilu itu meyakini bahwa Gen Z dan milenial itu adalah para pemilih yang jauh punya idealisme yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemilih yang lain. Oke. Kenapa begitu? Karena mereka ini tidak disibukkan oleh susunya anaknya, nanti Eh. bayar Betul. kosan tinggal minta. Bayar minta kontrakan. ini. Yang mumet kan saya sama Mas Mahmud ini kira-kira begitu kan. ternyata. Kalau Gen Z ini nggak butuh duit, nggak butuh apa-apa. Iya. Mereka suara mereka cenderung nggak bisa dibeli begitu. Iya, iya, Idealismenya tinggi karena mereka apalah arti duit 50.000, 100.000 kalau masih bisa minta sama orang tuanya misalnya Ya, begitu ya. betul. Nah, tapi di sisi lain memang walaupun tidak bisa banyak yang tidak bisa dipengaruhi secara pragmatis, tapi mereka seringkali memang labil ya. Mereka dalam proses Mudah pencarian jati terombang-ambing. diri ya, mudah terpengaruhi misalnya. Oh, karena temennya milih sana, ini ikut milih sana ikut Iya. milih sana. Jadi kemarin saya hasil ngobrol-ngobrol dari teman-teman dari UNER itu menyampaikan bahwa ternyata oleh Gen Z itu ketika ada sebuah survei ya, itu milih karena oh ini binatang piaraannya lucu begitu. Oh, Sesimpel itu, Pak. Sesimpel itu. Pilih calon ini karena itu punya ini gitu. Aduh. Sampai- Gitu-gitu. Nah, Mohon maaf nih, susah payah bikin visi misi ya. Ternyata malah hewan-hewan piaraan yang jadi pilihan mereka. Oke. Gimik-gimiknya Nah, itu. Ya. Gimiknya gitu. ternyata yang kepilih ya. Nah itu yang Oke, kita oke. sayangkan ya, kita berharap memang Gen Z dan milenial itu memilih berdasarkan pertimbangan yang rasional dan logis. Ya. Nah, Oke. salah satu caranya selain tadi sumber-sumber terpercaya yang bisa dipakai, kalau ingin mendapatkan informasi lebih dalam, sekarang ini kan sudah masanya masa kampanye sampai dengan nanti 10 Februari 2024. Boleh kok Gen Z ke teman-teman milenial itu untuk ikut datang. Oke. Kalau misalnya ada kampanye dari paslon, silakan datang ke sana. Ya. Saksikan, lihat bagaimana apa yang disampaikan oleh pasangan calon presiden, wakil presiden. Oke. Bisa juga misalnya mengikuti akun-akun medsos yang mereka miliki, misalnya boleh silakan. Ya. Dan itu tidak dilarang. Ya. Dan silakan nanti dimanfaatkan dengan baik momentum
kampanye ini untuk kepentingan pendekatan tadi kepada pasangan calon, kepada partai politik, kepada calon DPD-nya, kepada calon anggota legislatifnya bebas. Yes. Ya walaupun memang kita harus menghindari money politik, tapi ingat ada bahan kampanye yang bisa diterima. Jadi harus dibedakan antara money politik dengan bahan kampanye. Jadi kalau dikasih kaos, kalau dikasih topi, dikasih baju, dikasih sarung dan seterusnya, tumbler, mug, gelas, itu bahan kampanye sah untuk diterima. Tapi kalau sudah dikasih sembako, dikasih duit, itu money politik. Nah itu perlu dibedakan. Itu baru yang berbeda ya. Ya, itu jadi, yang harus bisa dibedakan sama teman-teman dan juga Gen Z semua yang mendengarkan gitu Pak ya. Betul. Oke. Karena teman-teman Gen Z dan milenial ini adalah pemilih-pemilih yang idealis, maka buktikan jangan sampai memilih karena pertimbangan-pertimbangan yang tidak masuk akal, apalagi pertimbangan pragmatis yang nggak ada artinya. Kita seringkali sosialisasi ya, kalau satu suara dihargai 100.000, masa jabatan pasangan calon atau anggota DPR itu 5 tahun. Kalau dibagi 5 berarti per tahun hanya dapat 20.000 saja. 20.000 dibagi 3, dibagi 12. Ya. 12 hari, 12 Apakah bulan. Itu artinya harus itu hanya 1.500-an saja. Coba Anda bayangkan. Itu bagi 30 hari hanya Rp55. Apakah kita teman-teman ini mau menggadaikan idealisme, harga diri, kehormatan hanya dengan duit Rp55 sehari yang diberikan sebungkus permen aja nggak bisa. Nih itu dia makanya. Itu tanggung jawabnya gede. Karena apapun yang teman-teman pilih, tentunya dia yang akan menentukan dan akan membawa Indonesia mau kemana nih. 5 tahun ke depan. Nah, jadi pastikan memilihnya itu dengan hati nurani. Bukan dari hati temennya. Atau hati yang terbeli. Jangan Sobat Gen ya. Oke, mungkin dari Pak Gogot sudah itu aja yang disampaikan. Dari Pak Mahmud juga. Iya. Oke, jadi luar biasa. Kesimpulannya adalah Sobat Gen, jangan sampai kamu tuh menyia-nyiakan suara atau hak yang kamu punya. Benar. Jangan sampai golput. Kalau sekarang bingung cari informasinya di mana? Informasinya bisa langsung aja dicek. Tentunya di situs dari kpu.go.id atau di Instagramnya, Cut. @kpu_jatim Sobat Gen. Ada lagi. Nah, yang spesial situsnya bisa langsung aja cek di infopemilu.go.id. Dan yang paling penting Sobat Gen, infopemilu.kpu.go.id. Oke, berarti revisi dikit Sobat Gen ya untuk infopemilu.kpu.go.id. Nah, Oke. pastinya Sobat Gen jangan sampai terprovokasi sama berita-berita hoax di sosmed. Jangan asal percaya dan memilih paslon hanya karena hanya karena dikasih transferan lebih banyak. Kita harus mengenali semuanya di website yang udah dijelasin sama Faras tadi. Betul, kalau gitu Sobat Gen ya Faras mau ngetin lagi, jangan sampai terprovokasi sama berita hoax, apalagi dari sosmed yang belum tentu kebenarannya. Nah, apalagi grup keluarga yang di WA malah gak jelas itu sumbernya. Jadi kamu harus lagi-lagi cek sumber yang baik, cek sumber yang bijak, dan jangan lupa tanggal 14 datang ya Cet ya. Datang langsung ke KPU dan tunjukin suara kamu dan juga tunjukin tinta tanda cinta. Terima kasih banyak untuk waktunya hari ini Pak Mahmud dan juga Pak Gogot. Terima kasih buat Sobat Gen yang udah dengerin. Pastiin tetap nikmatin lagu-lagu enak barengan sama Cut Faras terus di Semangat Pagi.